Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil review saya terkait jurnal hidrologi yang berjudul Studi Kerentanan dan Arahan Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen tahun 2016 oleh Sri Mulyana, Mardika Ningsih, Katarina Muryani, dan Setia Nugraha. Jurnal Geoeko volume 3 nomor 2 tahun 2017. Saya sebagai reviewer, nama saya Puji Pangestu, NPM 20141511027 dari Angkatan 2020, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Materi yang akan dibahas yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut Perka BNPB nomor 2 tahun 2012. Menurut Swep et al. Tahun 1941, dalam Sumantri 2008, banjir adalah luapan atau genangan dari sungai atau badan air lainnya yang disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan atau salju yang mencair, atau dapat pula karena gelombang pasang yang membanjiri kebanyakan pada dataran banjir. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam benang merah untuk bencana banjir. Salah satu kecamatan yang sering mengalami banjir parah adalah Kecamatan Puring. Berdasarkan catatan BPBD, Kabupaten Kebumen dampak yang tampak akibat banjir di Kecamatan Puring adalah tergenangnya pemukiman dan lahan pertanian. Dalam menghadapi bencana yang terjadi, pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan berbagai upaya seperti pembangunan tanggul sungai, pembuatan petunjuk evakuasi, pemasangan early warning system, membentuk desa tangguh bencana, dan sebagainya. Untuk menanggulangi bencana banjir yang terjadi, maka perlu adanya upaya mitigasi bencana banjir sehingga dampak negatif berupa kerugian dapat dikurangi. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yang pertama yaitu mengetahui tingkat kerentanan bencana banjir di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Tujuan yang kedua, mengetahui arahan mitigasi bencana banjir di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Yang ketiga, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di bagian utara Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survei dan pendekatan deskriptif spasial. Teknik sampling yang digunakan adalah populasi, purposive sampling, dan probability sampling. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan overlay dan scoring parameter tingkat kerentanan banjir, yaitu bentuk lahan, kemiringan lereng dan tanah, dan penggunaan lahan. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Ini adalah tabel tingkat kerentanan banjir. Pada kelas pertama, tingkat kerentanannya itu sangat rentan dengan luas lahan sebesar 705,60 hektar. Persentasenya sebesar 25,90%. Di kelas kedua, tingkat kerentanannya itu rentan dengan luas lahan sebesar 2.016,09 hektar dan persentasinya sebesar 74,01%. Dan yang kelas ketiga yaitu kurang rentan, luas lahannya sebesar 2,57 hektar dengan persentase 0,09%. Ini adalah peta kerentanan banjir bagian utara Kecamatan Puring. Jadi ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan. Tingkat kerentanan banjir di Kecamatan Puring ditentukan berdasarkan scoring parameter kerentanan banjir, yaitu bentuk lahan, kemiringan lereng, dan penggunaan lahan dan tanah, menurut Herman 2015. Parameter kerentanan tersebut dianalisis menggunakan unit analisis satuan lahan yang merupakan hasil overlay dari peta bentuk lahan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Dari hasil overlay terdapat 7 satuan tanah di daerah penelitian tersebut. Yang pertama, kelas rentan. Kelas sangat rentan. Nah, berdasarkan parameter kerentanan banjir di daerah penelitian, kelas sangat rentan meliputi hampir semua desa di daerah penelitian, yaitu Desa Pasuruan, Wetan Kulon, Wetan Wetan, Kedalaman Kulon, Kedalaman Wetan, Serusu Juru Tengah, Sitiadi, Sidodadi, Sidogunder, Madurejo,
Arjo Winangun, dan Bumirjo. Wilayah pada kelas kerentanan ini mempunyai bentuk lahan dataran banjir dengan kemiringan lereng datarnya kemiringan lereng itu datar hingga landai. Tanah pada kelas kerentanan sangat rentan adalah tanah aluvial. Selanjutnya kelas rentan. Kerentanan banjir dengan kelas rentan meliputi Desa Pasuruan, Kedalaman Kulon, Kedalaman Wetan, Wetan Kulon, Wetan Wetan, dan Setiadi. Pada wilayah ini bentuk lahannya berupa dataran aluvial dengan kemiringan lereng datar hingga landai. Tanah yang berada pada kelas kerentanan rentan adalah tanah aluvial dan regosol. Penggunaan lahannya berupa pemukiman, sawah irigasi, dan sawah tada hujan. Yang selanjutnya, kelas kurang rentan. Nah, kelas kurang rentan banjir ini meliputi satuan lahan yang berada di daerah Pasuruan. Luas lahan kerentanan ini adalah 2,57 hektar atau 0,09%. Bentuk lahan yang terdapat pada kelas kerentanan kurang rentan adalah dataran aluvial dengan kemiringan miring yaitu 9%. Penggunaan lahannya berupa sawah irigasi dengan tanah aluvial. Berikut adalah peta arahan mitigasi banjir bagian utara Kecamatan Puring. Ini adalah arahan mitigasinya. Arahan mitigasi bencana banjir yang dilakukan berupa mitigasi struktural. Mitigasi tersebut ditentukan berdasarkan tingkat kerentanan dan jenis banjir di daerah penelitian. Jenis banjir yang terdapat di daerah penelitian yaitu banjir kiriman dan banjir lokal. Banjir kiriman berasal dari aliran waduk sempor yang melintas di Sungai Telomoyo, Sungai Gombong, Sungai Kemit, dan Sungai Jatinegara. Terdapat 4 tipe arahan mitigasi banjir di daerah penelitian. Yang pertama ada arahan mitigasi banjir tipe 1. Arahan mitigasi banjir tipe 1 adalah arahan mitigasi untuk kelas kerentanan sangat rentan dengan jenis banjir kiriman. Satuan lahan pada tipe ini adalah satuan lahan 6 dan satuan lahan 7 seluas 705,56 hektar atau sekitar 25,90%. Dan arahan mitigasi struktural yang dilakukan adalah dengan membangun tanggul penahan banjir, normalisasi sungai, atau pengerukan dan perbaikan alur sungai dan pengaturan pintu air. Arahan mitigasi banjir tipe kedua yaitu arahan mitigasi banjir dengan kelas kerentanan rentan dengan jenis banjir kiriman. Satuan lahan pada tipe ini adalah satuan lahan 1 dan satuan lahan 2 dengan luas lahan sebesar 1.587,19 hektar atau sekitar 58,26%. Arahan mitigasi struktural yang dilakukan adalah dengan pengerukan sungai dan pembuatan tanggul penahan banjir. Ini dilakukan di arahan mitigasi banjir tipe kedua. Yang ketiga, arahan mitigasi banjir tipe 3. Arahan mitigasi banjir tipe 3 adalah arahan mitigasi banjir untuk kelas kerentanan rentan dengan jenis banjir lokal di satuan lahan 4 dan satuan lahan 5 di Desa Setiadi, Serusuh Juru Tengah, Kedalaman Wetan, Kedalaman Kulon, Wetan Wetan, dan Wetan Kulon dengan luas lahan sebesar 428,90 hektar atau sekitar 15,74%. Nah, arahan mitigasi struktural yang dilakukan pada arahan mitigasi banjir tipe 3 ini adalah dengan perbaikan saluran air dan pembuatan gorong-gorong. Selanjutnya arahan mitigasi banjir tipe keempat, yaitu arahan mitigasi banjir untuk kelas kerentanan kurang rentan dengan jenis banjir kiriman. Satuan lahan yang ada pada tipe ini adalah satuan lahan 3 di daerah Pasuruan dengan luas lahan sebesar 2,57 hektar atau sekitar 0,099%. Arahan mitigasi struktural yang dilakukan dengan tipe 4 ini adalah dengan perbaikan saluran air. Karena ini kurang rentan, jadi hanya dengan melakukan perbaikan saluran air. Yang kelima, kesimpulan. Terdapat 3 kelas kerentanan banjir di daerah di Kecamatan Puring, yaitu kelas 1 dengan kerentanan banjir sangat rentan dengan luas 705,60 hektar atau sekitar 25,90%. Yang kedua, kelas kedua dengan kerentanan banjir rentan seluas 2.016,09 hektar atau 74,01%. Dan kelas ketiga dengan kerentanan banjir kurang rentan seluas 2,57 hektar atau 0,09%.
Arahan mitigasi struktural yang dilakukan ada 4 tipe berdasarkan tingkat kerentanan dan jenis banjir di daerah penelitian, yaitu tipe 1 sangat rentan dengan banjir kiriman, tipe 2 rentan dengan banjir kiriman, tipe 3 rentan dengan banjir lokal, dan tipe keempat rentan dengan banjir kiriman. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.